Di sebuah pesantren tua di tanah Jawa, berdiri bangunan sederhana yang dikelilingi pepohonan tinggi dan suasana yang hening. Siang hari terasa hangat dengan suara santri mengaji, tetapi malam hari berubah menjadi sunyi yang menekan. Ada satu aturan yang selalu diingatkan oleh para ustadzah kepada para santri putri: tidak boleh keluar kamar, apalagi ke kamar mandi setelah tengah malam. Bukan tanpa alasan, mereka mengatakan bahwa waktu itu adalah saat para santri dianjurkan untuk memperbanyak salat malam dan mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah dalam diam. Namun, ada bisikan lain yang beredar di antara para santri. Katanya, kalau keluar kamar jam segitu, suka ada yang ikut, bisik salah satu santri suatu malam. Apa maksudnya ikut? Tanya yang lain. Suaranya mengecil. Santri yang lebih lama hanya menggeleng pelan. Pekaknya, jangan coba-coba. Di antara semua santri, ada seorang gadis bernama Aisyah. Ia dikenal rajin, pendiam, dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita menyeramkan. Baginya, aturan tetaplah aturan, tapi bukan berarti semua cerita harus dipercaya mentah-mentah. Namun, malam itu berbeda. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 00,47. Suasana kamar remang, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Beberapa santri masih terjaga, melantunkan doa pelan, sementara yang lain sudah terlelap. Aisyah terbangun dengan rasa tidak nyaman. Ia terdiam sejenak, mencoba memastikan apa yang ia rasakan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu ia harus ke kamar mandi. Awalnya ia mencoba bertahan. Ia menarik selimut, memejamkan mata, dan berusaha kembali tidur. Tapi rasa itu semakin mendesak. Ia mulai gelisah. Tubuhnya tidak bisa diam. Aduh, gimana ini? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Semua tampak tenang. Tidak mungkin ia membangunkan teman hanya untuk menemaninya. Sekali lagi, ia teringat aturan itu. Tidak boleh keluar kamar setelah tengah malam. Namun kali ini, keadaan benar-benar memaksanya. Dengan ragu, Aisyah duduk perlahan. Kakinya menyentuh lantai yang dingin. Ia meraih kerudungnya, lalu berdiri. Bismillah, bisiknya lirih. Langkahnya pelan menuju pintu. Setiap bunyi kecil terasa menggema di telinganya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia sempat berhenti. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Siap, ada yang memperhatikannya. Aisyah menoleh ke belakang. Semua tetap sama. Teman-temannya tidur. Ruangan sunyi. Perasaan aja, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Ia pun membuka pintu. Koridor di luar gelap dan panjang. Lampu-lampu hanya menyala sebagian, menciptakan beanggen-beanggen yang tampak bergerak pelan. Kamar mandi berada di ujung lorong itu. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Lalu ia melangkah keluar, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Pintu kamar tertutup perlahan di belakang Aisyah, meninggalkan bunyi klik kecil yang terasa sangat keras di tengah sunyi malam. Lorong itu lebih panjang dari biasanya. Langkah kaki Aisyah terdengar jelas tap, seakan memantul di dinding-dinding tua. Ia memeluk lengannya sendiri, mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba menyelinap. Lampu di atasnya berkedip pelan. Sek-sek. Aisyah mempercepat langkah. Sep. Habis itu, balik, bisiknya, menenangkan diri. Namun semakin ia berjalan, perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada yang mengikuti. Aisyah berhenti. Suasana langsung menjadi hening total. Ia menahan napas, mencoba mendengar sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah lain. Tidak ada suara pintu. Tidak ada bisikan. Hanya sunyi. Aisyah menggeleng pelan. Jangan mikir aneh-aneh. Ia melanjutkan langkahnya. Namun kali ini, sebelum ia sempat berjalan jauh, tap, langkah lain terdengar. Aisyah membeku. Itu bukan langkahnya. Pelan. Sangat pelan, seperti seseorang berjalan tanpa ingin terdengar. Aisyah menoleh cepat ke belakang. Lorong itu tetap sama panjang, redup, dan sepi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdebar lebih keras. Tangannya dingin, tapi ia tahu ia tidak bisa kembali sekarang. Ia sudah terlalu jauh dari kamar. Kamar mandi tinggal beberapa meter lagi. Ia memutuskan untuk berjalan lebih cepat. Hampir setengah berlari, tapi masih berusaha tidak menimbulkan suara. Langkah itu kembali terdengar, mengikuti ritmenya. Aisyah kini benar-benar ketakutan. Tanpa berani menoleh lagi, ia langsung menuju kamar mandi dan membuka pintunya cepat. Ia masuk, lalu menutup pintu dengan sedikit keras. Napasnya memburu. Ia menutup dada, mencoba menenangkan diri. Di dalam kamar mandi, lampu menyala terang. Berbeda dengan lorong tadi, tempat ini terasa lebih hidup. Beberapa bilik tertutup rapat.
ember-ember tersusun di sudut. Semuanya tampak normal. Aisyah menghela napas lega. Mungkin cuma perasaan. Ia berjalan ke salah satu bilik di tengah. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengunci pintu. Akhirnya, ia bisa sedikit tenang. Namun, saat ia mulai berdiam di dalam, lampu kamar mandi berkedip, sikel, 2 kali. Lalu, stabil kembali. Aisyah menatap ke atas. Alisnya mengernyit. Lampunya kenapa sih? Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Dari bilik sebelah, terdengar suara seperti kain diseret perlahan di lantai. Aisyah membeku. Padahal, ia yakin tadi tidak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti. Ketukan pelan terdengar dari dinding pembatas bilik. Aisyah menelan ludah. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun, perlahan, di balik celah bawah bilik sebelah, terlihat bayangan seperti kaki seseorang. Tidak bergerak. Aisyah menahan napas. Ia yakin, ia tidak masuk ke kamar mandi ini sendirian. Aisyah tidak berani bergerak. Matanya terpaku pada bayangan di bawah sekat bilik sebelah. Sepasang kaki itu tampak pucat. Diam. Terlalu diam untuk seseorang yang sedang berada di kamar mandi. Ulangnya pelan. Hampir tak bersuara. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari keran di kejauhan tuk, yang kini terasa seperti menghitung detik-detik ketegangan. Aisyah mencoba berpikir logis. Mungkin santri lain. Mungkin juga sama-sama butuh kesini. Namun, hatinya menolak percaya. Perlahan, ia memperhatikan lagi. Kaki itu tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Menggantung sedikit. Napas Aisyah tercekat. Ia menutup mulutnya sendiri, menahan agar tidak berteriak. Tiba-tiba, kaki itu bergerak. Bukan melangkah, tapi bergeser pelan ke arah sekat pembatas, mendekat ke bilik Aisyah. Ya Allah, bisiknya gemetar. Aisyah mundur sedikit. Punggungnya menempel ke dinding dingin di belakangnya. Ketukan kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Yang di sebelah tahu bahwa Aisyah ada di sana. Aisyah memejamkan mata. Bibirnya mulai komat-kamit membaca doa yang ia hafal. Namun suara itu tidak berhenti. Malah, semakin menjadi lebih keras, seolah meminta dibukakan. Pergi, bisik Aisyah lirih. Hampir menangis. Tolong, pergi. Suara ketukan berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Aisyah membuka matanya perlahan. Bayangan kaki itu, masa era, tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti menit yang sangat panjang. Lalu, tanpa peringatan, dengar suara pintu bilik sebelah terbuka perlahan. Padahal, tidak ada suara langkah sebelumnya. Aisyah menahan napas. Perlahan, bayangan kaki itu menghilang dari bawah sekat. Sesuatu itu keluar dari biliknya. Aisyah semakin panik. Ia tidak tahu sekarang itu berada di mana. Di luar, di depan pintunya, di atas sekat pembatas yang tidak terlalu tinggi itu, muncul sesuatu elon. Seperti seseorang yang sedang mengintip. Ujung rambut hitam panjang terlihat lebih dulu. Aisyah membeku total. Perlahan, sesuatu itu naik sedikit demi sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, terlalu pucat. Matanya menatap lurus ke arah Aisyah tanpa berkedip. Aisyah ingin berteriak, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang tidak wajar. Lalu dengan suara lirih, hampir seperti bisikan yang sangat dekat di telinga. Kenapa sendiri? Tubuh Aisyah gemetar hebat. Ia menatap sosok di atas sekat itu, tanpa mampu mengalihkan pandangan. Wajah pucat dengan mata kosong itu masih menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya tersenyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa sendiri? Suara itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas. Aisyah memejamkan mata kuat-kuat. Bismillahirrohmanirrohim. Bibirnya bergetar, mulai membaca apa yang ia ingat. Ia tidak tahu harus bagaimana, selain berdoa. Perlahan, ia membuka mata lagi. So sakit tuh, selesai di sana. Namun kini, kepalanya miring sedikit, seakan memperhatikan Aisyah dengan rasa penasaran. Air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke lantai. Suasana menjadi semakin mencekam. Aisyah merapatkan tubuhnya ke dinding. Tangannya mencengkeram ujung kerudungnya erat-erat. Pergi, ucapnya pelan, tapi kali ini lebih tegas. Aku cuma mau ke kamar mandi. Habis ini aku pergi. Sosok itu tidak menjawab. Namun senyumnya perlahan memudar. Wajahnya berubah datar. Lalu, dengan gerakan yang tidak wajar, ia turun perlahan dari atas sekat tanpa suara. Tanpa jejak langkah, Aisyah langsung menutup matanya lagi. Ia tidak berani melihat. Namun justru itu yang membuatnya semakin takut. Karena sekarang, ia tidak tahu di mana sosok itu berada. Di depan pintu, atau sudah sangat dekat. Suasana menjadi hening total. Bahkan suara tetesan air pun seperti menghilang. Aisyah bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, gagang pintu bilik Aisyah bergerak. Ada yang mencoba membukanya dari luar. Aisyah tersentak. Ia menahan pintu itu dari dalam, meski sebenarnya sudah terkunci. Jangan, bisiknya, panik. Jangan dibuka. Gagang itu kembali bergerak.
Aisyah hampir menangis. Ia mulai membaca doa lebih keras, meski suaranya masih bergetar. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Tibut, semua berhenti. Gagang, pintu diam. Sunyi, kembali. Aisyah terdiam. Perlahan, ia membuka mata. Tangannya masih menahan pintu. Tidak ada gerakan lagi. Tidak ada suara. Dengan sangat hati-hati, ia menunduk, melihat ke celah bawah pintu biliknya kosong. Tidak ada bayangan kaki. Aisyah menelan ludah. Apakah sudah pergi? Tibut, dari tepat di belakangnya terdengar bisikan sangat dekat. Aku di sini. Aisyah membeku, napasnya berhenti. Ia merasakan sesuatu tepat di belakang bahunya dengan sang. Namun di saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara lantunan ayat suci. Pelan, tapi jelas. Suara santri lain yang mulai melaksanakan salat malam. Seketika, suasana berubah. Bisikan di belakang Aisyah menghilang. Rasa dingin itu perlahan lenyap. Aisyah langsung membuka mata dan berbalik cepat ke zon. Tidak ada siapa-siapa. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia tidak menunggu lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu dan berlari keluar dari bilik itu. Tanpa berani menoleh sedikit pun, Aisyah berlari menyusuri lorong dengan napas terengah-engah. Langkahnya tidak lagi pelan seperti saat berangkat tadi. Ia tidak peduli suara kakinya menggema atau bayangan-bayangan di dinding yang terasa bergerak. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah kembali ke kamar. Di kejauhan, suara lantunan ayat suci semakin jelas. Beberapa santri ternyata sudah bangun untuk salat malam. Cahaya dari musala kecil di ujung bangunan tampak redup tapi menenangkan. Tanpa sadar, langkahnya melambat saat mendekati kamar. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Pintu terbuka. Di dalam, suasana tetap sama seperti saat ia pergi. Teman-temannya masih terlelap. Beberapa berbalik dalam tidur, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Aisyah segera masuk dan menutup pintu rapat. Ia bersandar di balik pintu, mencoba mengatur napasnya yang masih kacau. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Ia berjalan pelan ke tempat tidurnya, lalu duduk. Tangannya masih dingin, tubuhnya terasa lemas. Semua terasa seperti mimpi buruk, tapi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aisyah menatap ke arah pintu kamar. Ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Tadi itu apa? Ia menarik selimut dan berbaring, berusaha menenangkan diri. Suara ayat suci dari kejauhan masih terdengar. Kini terasa seperti pelindung yang menenangkan hatinya. Perlahan, matanya mulai terpejam. Namun tepat saat ia hampir tertidur, suara kecil terdengar. Aisyah membuka mata. Ia menoleh pelan ke arah pintu kamar. Ketukan itu terdengar lagi. Talon, senggak pilon. Seperti ketukan yang ia dengar di kamar mandi tadi. Jantung Aisyah kembali berdegup kencang. Siap, bisiknya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Teman-temannya tetap tidur. Ketukan itu berhenti. Aisyah menatap pintu tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu. Lalu, dari bawah celah pintu kamar perlahan muncul bayangan. Seperti seseorang berdiri tepat di luar. Tidak bergerak. Aisyah menahan napas. Air matanya kembali jatuh. Ia menarik selimut hingga menutup wajahnya. Tubuhnya meringkuk ketakutan. Di luar, bayangan itu tetap ada. Seolah menunggu. Seolah belum selesai. Dan sejak malam itu, Aisyah tidak pernah lagi berani melanggar aturan. Karena ia tahu, tidak semua yang menunggu di malam hari adalah manusia.